Kejaksaan Agung resmi menyerahkan berkas perkara Verdi Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan sidang kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Verdi Sambo akan digelar secara terbuka. Pihak pengadilan juga akan menyediakan monitor bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya persidangan. Maka hari ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga akan segera tahu tanggal berapa persidangannya. Jadi Bapak Ibu nanti selanjutnya bisa melihat dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di web kami itu ada. Nanti bisa dilihat di situ sidangnya tanggal berapa. Sidangnya akan terbuka untuk umum Bapak Ibu. Nanti boleh diliput. Nanti karena ruang sidang kita tidak terlalu besar. Tapi di selasar itu akan kita siapkan monitor agar masyarakat, rekan-rekan media juga bisa meliputnya. Rencananya sidangnya offline, Pak. Offline artinya dihadirkan di sini, Bapak. Jadi Bapak bisa meliputnya. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi menyebut kliennya siap bersidang. Ia mengaku tengah menyiapkan kejutan untuk ditampilkan di persidangan. Salah satunya membuktikan perintah Verdi Sambo kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Joshua. Ada salah satu saksi yang namanya RR kan. RR kan dipanggil juga kan. Nah, itu. RR dipanggil kemudian diperintah kan. Dari situ saja kronologisnya sudah sangat jelas. Tapi untuk bagian dari klien saya itu nanti kita sampaikan di pengadilan ya. Kita ada beberapa bukti yang akan nanti kita sampaikan di pengadilan. Termasuk juga menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Baradae. Betul, saksi yang meringankan, kemudian ahli juga kita sedang siapkan. Sementara itu terkait pengamanan Kapolres Jakarta Selatan Kombes AD Arisam Indardi telah menyiapkan 170 personelnya untuk mengamankan jalannya sidang. Tim pengacara keluarga Lukas NMB serahkan surat penolakan saksi atas istri dan anak Gubernur Papua Lukas NMB kepada penyidik KPK. Ya, keduanya menolak hadir ke KPK untuk bersaksi dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Kuasa hukum Lukas NMB Senin pagi menemui penyidik KPK untuk secara resmi menyerahkan surat penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB. Namun mereka tak bisa bertemu dengan penyidik KPK. Istri dan anak Gubernur Papua yakni Yulce Wenda dan Asrak Bona Timoramo NMB menolak memberikan pernyataan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Jubir KPK Ali Fikri menyatakan keluarga Lukas NMB boleh menolak bersaksi namun wajib memenuhi panggilan KPK. Ibu Lukas NMB dan anaknya Bona menggunakan hak-hak konstitusionalnya, hak-hak hukumnya untuk menolak didengar keterangannya sebagai saksi. Dasar penolakan adalah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Tipikor dan pasal 168 ayat 2 KUHP yang intinya bahwa seseorang yang mempunyai hubungan baik sebagai anak, istri, suami, kakek, nenek, orang tua, atasan, bawahan, berhak menolak untuk memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan pengadilan. Pasca Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pengamanan di tapal batas Republik Indonesia Papua Nugini masih fokus pada pelintas batas yang membawa barang-barang ilegal serta ancaman kelompok bersenjata. Pasca ditetapkan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus gratifikasi 1 miliar dana APBD oleh KPK, TNI belum mendapatkan permintaan memperketat penjagaan di wilayah perbatasan, termasuk jalan-jalan tikus atau jalan-jalan setapak, disko hingga Senggi. TNI terus berkoordinasi dengan Polda Papua dan pos-pos Polri untuk mencegah ancaman kelompok bersenjata di perbatasan RI dengan Papua Nugini. Di sepanjang perbatasan tetap dilakukan, termasuk jalan-jalan tikus juga dilakukan, pengecekan dilakukan,
namun tidak bisa kita lakukan setiap saat. Arti kata 1/24 jam itu tidak. Mungkin ada teknis yang kita lakukan terhadap pengaman tersebut. Secara permintaan resmi kita belum ada, namun koordinasi dengan pihak kepolisian, baik Polda, koordinasi dengan pos-pos TNI, pos-pos polisi di pasar tetap dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Dari Jayapura, Papua, Omega iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia asal kota Semarang tewas menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews Siang.